sekali lagi giringan itu kembali ke faktor burungnya sendiri gitu. Jadi kalau burungnya itu memang nggak ada bakat giring keras, mau dikasih apapun ya tetap aja begitu. Atau mungkin bisa giring keras dikasih doping apalah misalkan ya, dikasih apa, tapi ya jatuhnya nanti ketergantungan obat. Jadi bukan main burung ya, kita main obat. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau membahas ya, atau ngasih sedikit tips dan trik gimana sih caranya ngebuat burung itu biar giringnya makin keras ya. Karena kan kalau burungnya giringnya keras, semangat teman-teman ngelatihnya, terus burung juga datangnya enak, ngotot, terbangnya lebih ngotot ya dibandingkan yang giringnya biasa aja. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang berharap gitu ya, saya ngasih solusi ajaib ya yang membuat burung tiba-tiba jadi giringnya jadi keras, atau tiba-tiba burung jadi gila lah yang giringnya. Ya, saya sampaikan, mungkin teman-teman harus kecewa, tapi karena di sini saya bukan nggak bakal ya, nggak ada solusi seperti itu ya. Jadi burung itu giringan burung itu ya, kualitas giringan itu sebenarnya bawaan lahir. Jadi bawaan lahir, murni genetik, karakter yang nggak bisa kita otak-atik gitu ya. Jadi karakternya itu memang giring keras seperti itu ya. Misalkan ada burung giringnya keras, ada yang burung yang giringnya biasa, ada yang burung yang giringnya ya nggak bisa giring, ada gitu ya. Jadi setiap burung itu punya tingkatan giring yang berbeda-beda. Nah, itu yang teman-teman harus pahami gitu ya. Jadi ini mau dikasih jamu apapun, mau dikasih suplemen apapun, mau dikasih gimana pun, nggak bakal bisa ngerubah bakat ini ya. Jadi bakatnya itu memang sudah bawaan, tapi bisakah bakat ini dimaksimalkan atau dioptimalkan sesuai dengan kapasitasnya? Jawabannya bisa. Nah, apa aja yang bisa kita lakuin ya biar burungnya itu giringnya makin keras gitu ya. Ya, yang pertama teman-teman bisa ganti betinanya. Kadang burung yang giringnya nggak keras itu nggak cocok ya sama betinanya. Nih, kayak player saya nih yang ini, sekarang dia nggak cocok sama betinanya. Jadi dia giringnya ya begitu, asal-asalan. Nih ya, saya contohin. Dia giring tapi ya asal naik-naik gitu. Padahal udah beberapa hari ini player yang udah dapat apa namanya, prestasi inilah, lokalan lah ya. Tapi ya beginilah giringnya seperti itu seadanya. Karena ini saya ganti betinanya, mau sekalian diambil anaknya gitu, sekalian lomba, sekalian diambil anaknya. Nah, giringnya begitu ya. Jadi betinanya itu kurang cocok. Jadi yang pertama teman-teman bisa mengganti betina yang cocok sama si jantan gitu ya. Warnanya apa aja, warnanya bebas ya, disesuaikan sama burungnya. Jadi jangan nanya ke saya warnanya apa, nanya ke burungnya. Caranya gimana? Caranya burungnya diperhatiin ya. Kalau misalkan dia ngumbar sama burung lain, dia sering ngebukurin burung warna apa. Atau misalkan kalau dikasih warna ini biasa ngebukurnya seperti ini, dikasih warna ini bukurnya seperti ini gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatiin. Jadi dilihatin gitu burungnya ini sukanya warna apa. Nah, itu bisa jadi patokan warna geberan burung nantinya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman bisa menunggu beberapa giringan ya, karena kadang burung yang baru ganti betina atau misalkan burung yang baru giring itu biasanya memang giringnya agak-agak kurang ya, jadi belum maksimal gitu. Nah, teman-teman bisa ditunggu beberapa giringan, misalkan 2 teloran atau 3 teloran. Misalkan nih habis ganti betina nih, ya udah tunggu dulu 2 sampai 3 teloran gitu. Jadi liatin dulu burungnya, adaptasi dulu, liatin burungnya kenal sama betinanya dulu gitu. Kadang burung yang baru jodoh itu ya giringnya memang kurang maksimal gitu. Nah, jadi kita ditunggu dulu 2 atau 3 giringan lah ya. Kalau misalkan masih belum maksimal bisa pakai cara lain. Yang ketiga, teman-teman perhatikan perawatannya ya, perawatan harian, perawatan saat giring, perawatan lain-lain sebagainya diperhatikan. Karena kalau misalkan saya perhatiin itu yang nanya itu rata-rata ya
adik-adik yang baru main gitu ya. Jadi burung itu digeber terus, walaupun udah lewat masa giringnya tetap dimainin ya. Itu ya bikin burung rusak, jadi giringannya ya jelek jadinya gitu. Nah jadi teman-teman perhatiin dulu perawatan burung giring kayak gimana, perawatan burung ngeram kayak gimana, siklus giring burung kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah ini videonya ada di sini semua, di deskripsi silahkan dicek ya tentang perawatan pada burung merpati. Itu dasar-dasarnya teman-teman silahkan dipraktekin di burung masing-masing. Yang ketiga teman-teman harus perhatiin beberapa perawatan pada burung merpati ya. Jadi teman-teman yang nanya itu rata-rata masih baru atau adik-adik lah ya, masih muda-muda. Nah itu masih salah ya kalau perawatan burungnya gitu. Kadang burung giring itu digeber terus, dimainin terus, nggak ada habisnya, nggak disuruh istirahat, nggak disuruh ngeram. Jadi burungnya ya rusak, akhirnya giringnya ya jelek gitu. Nah teman-teman perhatiin dulu ya perawatan dasar tentang burung merpati. Ini saya sediain linknya di bawah di deskripsi ada, itu lengkap ya, mulai dari dasar-dasar, mulai dari burung ngeram dan lain sebagainya itu ada. Silakan ditonton aja. Nah itu jadi pengantar ya. Nah untuk perawatan burung biar giring itu biar lebih nafsunya lebih bagus gitu ya, itu bisa dijemur ya. Dijemurnya bagusnya itu kalau saya pribadi jam 10 ya, jam 10 sedikit lah ya, jam 10 lewat sedikit itu paling cuma berapa menit, 10 menitan, 20 menitan udah masuk ke gupon. Atau bisa juga pagi-pagi banget ya, pagi-pagi di bawah jam 9 itu agak lama, sekitar 1 jaman tuh. Jadi kenapa cahaya matahari itu bisa melancarkan peredaran darah ya. Jadi kalau peredaran darah lancar, terus peningkatan hormon juga bagus, akhirnya burung giringnya maksimal. Lalu yang keempat teman-teman bisa kasih yang keempat atau kelima ya, teman-teman bisa kasih suplemen atau jamu ya. Nah jamu suplemen ini sifatnya bukan membuat giring, tapi membantu memaksimalkan ya. Jadi jangan salah ini ya, jangan salah konsep ya. Jadi jamu itu bukan segalanya, tapi bisa dipakai untuk memaksimalkan dan untuk memperbaiki lah ya. Jadi ya dimaksimalin aja lah, dioptimalin aja. Apa aja suplemennya? Pertama bisa minyak ikan, terutama minyak ikan yang bagus ya. Karena minyak ikan bisa meningkatkan hormon testosteron pada jantan, jadi bisa meningkatkan nafsu lah ya pada jantan itu. Tapi harus rutin ya. Kalau saya seminggu sekali atau 2 kali ya untuk player. Yang kedua vitamin E ya, vitamin E bisa dari minyak zaitun, bisa dari minyak apa aja lah, pokoknya cari vitamin E, atau bisa pakai Natur E atau pakai V-oil punya saya, atau pakai yang lain lah ya. Intinya sih burung dikasih vitamin E. Vitamin E itu ya salah satu vitamin yang bisa meningkatkan gairah gitu ya, jadi nafsunya makin bertambah. Yang ketiga bisa dikasih apa lagi ya, jamu-jamuan seperti ginseng ya, kencur, terus lada ya, yang hangat-hangat. Nah yang biasanya herbal-herbal yang hangat itu punya sifat meningkatkan birahi gitu ya, jadi burung makin bagus giringnya. Ya itu contoh aja lah, teman-teman bisa diatur sendiri silakan, yang penting tujuannya untuk meningkatkan birahi pada burung. Yang kelima bisa dicoba loloh ya. Kalau misalkan masih belum ini, bisa coba loloh 1 anak aja. Kenapa diloloh? Karena untuk proses pendewasaan. Kadang burung yang belum dewasa itu giringnya kadang memang suka jelek ya. Nah bisa teman-teman loloh sekali aja. Dicoba loloh 1 piikan 1 anakan ya, diloloh. Mau bisa 10 hari teman-teman ambil anaknya lalu diloloh sendiri, bisa diloloh sampai besar anaknya, sampai terbang lagi bisa ya. Nah habis loloh biarkan ngeram sehari segiringan, biar suruh ngeram dulu, jangan dimainin, baru lop-lop naik turun kandang. Nah habis itu baru dicoba lop-lop jauh seperti biasa ya, dilatih seperti biasa. Nah itu coba ya, bisa dilolohin. Yang ke-7 ya, pokoknya saya lupa lah. Nah itu teman-teman perhatiin juga faktor pendukung. Seperti apa faktor pendukung itu? Kayak kandang ya, kandang itu harus dalamnya kasih gupon dan kandang besar. Kenapa? Tujuannya biar nyetingnya gampang, biar burung bisa kawin ya, lalu dimasukin lagi ke gupon gitu ya. Bisa di box lah ya, bisa di box, bisa kawin di atas gitu. Jadi settingannya jalan gitu ya. Kalau burung main ya settingannya harus benar.
lalu pakan ya atau air dan lain sebagainya, itu faktor pendukung lah ya. Nah itu teman-teman dimaksimalkan aja. Lalu ada juga ya teman yang nyaranin katanya suruh kawin malam ya, jadi burung yang giring itu dikawinin juga pada malam hari ya, ditaruhlah di kandang gede, itu dikasih lampu, biasanya dia kawin. Nah kalau kawin malam katanya giringnya lebih bagus ya, lebih enak. Saya sendiri sih nggak ngelakuin itu, cuman ya silakan teman-teman bisa dicoba. Oke teman-teman, itu aja ya mungkin ya, sedikit masukan dari saya atau tips dan trik memaksimalkan giringan. Sekali lagi, giringan itu kembali ke faktor burungnya sendiri gitu. Jadi kalau burungnya itu memang nggak ada bakat giring keras, mau dikasih apapun ya tetap aja begitu. Atau mungkin bisa giring keras dikasih doping apalah misalkan ya, dikasih apa, tapi ya jatuhnya nanti ketergantungan obat. Jadi bukan main burung ya, kita main obat gitu ya. Intinya sih kalau misalkan dari cara-cara tadi memang udah diselakuin semua dan teman-teman ngerasa burungnya ini giringnya masih jelek, berarti itu memang bawaannya memang begitu giringnya tuh. Ada juga yang nggak bisa giring, ada ya, jadi burung ada juga yang nggak bisa giring. Biasanya itu nelor tapi nggak giring dulu, ditunggu lagi teloran berikutnya nggak giring juga ya, itu berarti biasanya memang burung nggak bisa giring. Ya gitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.